sampai sudah di dermaga Basirih. Ulun hendak berziarah ke makam Habib. Sudah turun penumpang ulun semuanya, tinggal ulun lagi betutian. Nah, Banjarmasin Pos iringi tarus ulun hendak berziarah di Kubah Habib Basirih, salah satu objek wisata religi yang ada di kota Banjarmasin. Iringi terus ulun di kota Banjarmasin ini, umpati tarus ulun di jejak guru. Pemirsa Banjarmasin Pos News Video, ulun alhamdulillah sudah sampai di rumah Habib Fatur Rahman Bahasim. Beliau adalah buyut dari Habib Hamid bin Abbas Bahasim. Siapa gerang Habib Hamid Bahasim ini tokoh ulama yang kubah sidin diziarahi orang banyak. Kita sama-sama mendengarkan kisah Sidin. Silakan Bib, kisah Datupian. Jadi kayak gini, Habib Hamid bin Abbas al-Bahasim ini alhamdulillah merupakan salah satu daripada waliullah yang beliau diberi anugerah karomah majzubillah, di mana karomah majzubillah ini tidak semua orang mendapatkan anugerah seperti itu gitu. Khususan berarti lah. Khususan. Kada semua orang dia. Artinya ini tidak dituntut, tidak ibarat kata tidak dipelajari. Kalau ada juga namanya istilahnya wali kutub, mereka ini para aulia ini mereka belajar sekian puluh tahun belajar, kemudian mendapat amaliyahnya luar biasa, dan akhirnya mendapat anugerah menjadi wali kutub. karomah wali kutub. Nah, kalau majzubillah itu datang begitu saja. Datang kayak itu aja. Habib Hamid bin Abbas al-Bahasim adalah salah satu daripada waliullah yang mendapat karomah majzubillah, di mana beliau tidak menuntut ilmu apapun, yang itu datang sendiri gitu. Alhamdulillah seperti itu. Ada beberapa wali di Banjarmasin khususnya yang merupakan wali majdub, istilahnya wali majdub. Tapi yang terbesar yang banyak dirasakan oleh masyarakat Kota Banjarmasin ini terbesar adalah Habib bin Abbas al-Bahasim. Seperti itu. Kemudian Sidin semasa hidupnya di zaman Jepang aja, zaman Belanda. Betul, berarti sudah zaman Belanda, zaman Jepang lah. Ya. Jadi umur beliau ini cukup panjang, mendapat anugerah Allah Ta'ala umur yang cukup panjang, sekitar 100 tahun. Beliau lahir sekitar tahun 1800-an, sampai umur beliau tahun terakhir beliau wafat itu tahun 1949. Nah, kakek beliau merupakan datu beliau, itu kan beliau, nama beliau ini adalah Habib Hamid bin Abbas bin Abdullah bin Husin bin Awad. Nah, Habib Awad ini adalah yang pertama kali datang di Banjarmasin. Nah, ini adalah salah satu habaib yang kalau istilah kita Habib Tuha, yang benar-benar mereka ini mungkin dari awal kota Banjarmasin sudah di sini, sudah menjadi orang Banjar. Nah, dulu Habib Awad diambil menantu oleh Kesultanan Banjar, jadi menantu Sultan Banjar, Raja Banjar. Terakhir hubungannya ke sana di situ. Anak beliau pun seperti itu, Habib Husin bin Awad. Nah, itu adalah menantu daripada Sultan Rahmatullah yang sekarang bermakam di Karang Intan, Martapura. Nah, itu.
keturunan daripada Syarif Husin. Gelar beliau adalah Syarif, Pangeran Syarif Husin. Banyak, cukup banyak para Hashim, banyak. Cuman kalau dari jalurnya Habib Hamid itu dari jalur Habib Abdullah, anak Syarif Husin yang bernama Habib Abdullah. Jadi Habib Abdullah menurunkan Habib Abbas menurunkan Habib Hamid. Pangeran tadi itu karena Sidin menikah dengan putri raja, putri kesultanan, betul, Banjar, maka bergelar Pangeran Syarif Husin. Sampai keturunan Sidin. Iya, betul. Ini sekarang kita anak cucu beliau membangunkan kubah juga di Karangintan dari makam beliau, dibikinkan kubah di makam datu daripada Habib Hamid. Kalau dari anak jadinya 7 tingkat, 7 generasi. 7 generasi hanya sampai yang di Karangintan. Iya, jadi anak kan Habib Fathur bin Idrus bin Hasan bin Hamid bin Abbas bin Abdullah bin Husin. 7 generasi. Nah, seperti itu. Koromah Sidin semasa hidupnya itu dari Datuk Pian ini yang pasti masyhur di cerita masyarakat atau dari Pian cerita Datuk Kai Abah Pian. Cerita Datuk, makanya seperti saya bilang tadi, yang masyhur yang banyak yang ditemui oleh masyarakat ini adalah Habib Hamid, di mana beliau sejak mendapatkan anugerah karomah Majidubillah ini beliau banyak diziarahi oleh masyarakat setelah. Cuman pada saat beliau hidupnya sudah sering dikunjungi lah. Sudah. Belajar ke orang minta doa kata minta doa. Kadang-kadang minta doa, kadang-kadang konsultasi. Kan banyak perjuangan dulu tahun 49. Masih ada zaman perjuangan. Sebelum itu beliau sudah menjadi wali Majidub gitu loh. Jadi para pejuang dari kota Banjarmasin, dari Banjarmasin khususnya dan sekitarnya, mereka banyak datang ke Basiri minta doa, minta pegangan kepada Habib Hamid, dan rata-rata Habib Hamid tidak memberikan beliau memberikan benda yang aneh-aneh. Kalau di nalar kita tidak masuk akal gitu loh. Nah, cuman para pejuang dulu mereka yakin ilmu hakikatnya kuat. Jadi mereka cukup memegang apa yang dipegang. Dengan berkatnya Habib Hamid, berkat Rasulullah, insya Allah aku akan terjaga. Dan itu terbukti. Mereka ada yang dulunya dari cerita orang tua Bahari, mereka kebal peluru. Masya Allah. Dari benda yang dipegang, yang diserahkan oleh. Iya. Tapi kita jangan salah ini ya, jangan salah penafsiran. Bukan karena benda itu, bukan karena Hamid, bukan. Berwasilah melalui beliau. Beliau meminta kepada Allah Ta'ala, di mana doa beliau ini makbul. Yang dihadapi waktu itu juga jajah. Nah, waktu itu karomah beliau yang cukup cerita daripada karomah Sidin yang cukup masyhur itu yang waktu penjajahan. Beliau jauh hari sebelumnya beliau sudah mengisyaratkan, ada kata-kata beliau ini kalau bicara kalau berpander itu dengan bahasa mantik yang tidak dimengerti orang. Bukan jelas lah. Bukan karena jelas tapi jelas. Terbuktinya cuman belakangan gitu bingung orang bingung apa maksudnya kan. Tapi terbukti belakangan. Baru orang paham, ini yang dimaksud Hamid. Nah, gitu. Ya. Jadi beliau sudah berpandar waktu itu kan, sudah bicara. Kasesiur beterbangan pun. Nyiur guguran pun. Kayak gitu Sidin. Gaya bicara Sidin seperti itu. Bingung kan keluarga di rumah ini bingung apa maksudnya kasesiur. Biasa kasesiur beterbangan terbang. Ini nih mungkin musimnya mungkin kasesiur musim bertanam. Kasesiur itu apa? Binatang apa namanya? Iya, Pak. Mungkin ada yang mungkin belum ada translate-nya ya. Sesiur belalang terbang. Iya, tapi mungkin yang dimaksudin pesawat tempur. Setelah beberapa hari
Datang pesawat tempur dari Jepang dengan menjatuhkan bom-bom itu. Oh, ini maksudnya kesesiur terbangan pesawat-pesawat, maksudnya nyiur guguran itu bom yang jatuh. Nah, habis itu orang makin cinta kan dengan Habib Hamid. Kayaknya beliau memang diberikan itu tadi, diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala untuk melihat apa yang kemungkinan terjadi beberapa saat ke depan. Seperti itu. Nah, Habib Hamid kasyaf lah. Iya, betul. Diberi, alhamdulillah, luar biasa apa yang diterima beliau, anugerahnya. Nah, Habib Hamid selama perang kemerdekaan ini tahun 49 itu dengan Jepang, masyarakat Basirih itu berlindung, itu nggak kemana-mana, ke Basirih, ke rumah Habib Hamid, ke sini. Bukan rumah yang kita beliau, diam ini ya? Bukan ya. Sebelah. Berarti ini baru lah. Rumah ini baru. Ini dibangun oleh anak beliau, kakek kami, Habib Hasan. Satu generasi, anak beliau itu satu generasi. Iya, anak beliau langsung yang satu-satunya laki-laki. Nah, ini yang bangun Habib Hasan. Jadi waktu itu masyarakat banyak berlindung ke sini. Jadi bom-bom yang jatuh itu semua, kalau bahasa kita, buntat. Mendekati rumah Sidin, jatuh berguguran aja, kayak yang kelapa jatuh gitu. Itulah salah satulah rumah Sidin lagi hidup lah. Betul. Oh, banyak kalau diceritakan, banyak kalau Mas Sidin, masya Allah. Nah, salah satunya setelah beliau menjadi seorang majdub, beliau membangun rumah persis di depan sumur yang ada. Nanti kita lihat lokasinya. Ada beliau membangun rumah itu adalah, kalau istilah kita dulu, rumah itu rumah 1000 tiang. Rumahnya itu ndak karu-karuan, ndak ada yang bisa masuk rumah itu. Jadi kenapa? Iya, pintunya di mana, tiangnya di mana, jendelanya di mana. Jadi apa ya namanya orang yang tidak lagi memiliki pikiran dunia, jadi terserah suka-suka beliau gitu. Jadi orang nggak ada yang tahu gimana caranya masuk, gimana caranya keluar. Nah, cuman yang membingungkan itu, tiba-tiba aja beliau sudah ada di dalam, tiba-tiba aja beliau sudah ada di luar. Seperti itu. Nah, jadi beliau cuma menyisakan lubang. Itu rumah beliau itu rumah khalwat kan. Jadi beliau khalwat di situ. Nah, beliau menyisakan satu lubang untuk makanan, jadi diantar makanan nanti ke tempat beliau. Seperti itu. Habib Hamid bin Abbas Hasim. Nah, kadang-kadang itu setelah beliau makan itu pun tidak kalau dikasih dengan piring kaca itu dipecah beliau, kan dipecah Sidin, dihamputakan Sidin, dilempar begitu saja. Kecuali jadi dikasih itu piring seng, sama gelasnya gelas seng. Kalau kaca pasti hancur, pasti dihancur beliau, pasti dipecah. Nah, itu. Jadi nanti ada peziarah yang memberikan uang benggol, uang apa gitu kan untuk Sidin, memberikan hadiah untuk Sidin, masyarakat yang berziarah yang ini. Nah, dari yang hadiah-hadiah yang diberikan oleh masyarakat itu dikumpulkan beliau di tempat seng itu sampai penuh. Setelah pas penuh itu langsung ditumpahkan ke sumur. Pada sumur itu waktu itu hanya selutut. Tapi begitu beliau menumpahkan yang uang itu yang banyak itu, sumbangan. Abah saya kan dulu cucu beliau. Abah itu waktu itu masih umur 7-8 tahun. Ya, masih anak-anak. Itu langsung nyebur ngambil uang itu, dan tidak satu pun yang didapat oleh Abah. Langsung hilang. Padahal dangkal. Selutut aja lah. Dangkal. Kisah Abah Pian lah. Masya Allah. Ada lagi satu karomah beliau yang cukup masyhur, yang itu banyak diceritakan oleh keluarga kita. Jadi yang kenapa beliau ini khalwat di pohon kelapa. Khalwat pohon kelapa, di atasnya duduk di pohon kelapa, terus di pohon itu dianyam beliau jadi urung ketupat satu pohon. Masya Allah. Jadi keluarga ini semua
kalau istilah kita mengharitakan. Kalau gugur, khawatir. Waduh Beb, kalau gugur turun jatuh. Dan tidak ternyata berhari-hari beliau di atas sampai selesai, sampai habis. Sampai pohon nyur semuanya itu jadi pohon ketupat. Bukan pohon nyur lagi, pohon ketupat. Pohon urung ketupat. Ada keahlian mengayam berarti Sidin lah. Iya, itu dia, kita nggak tahu. Tapi mana tahu ya. Iya. Itu majujuknya. Nah, itu luar biasa. Bisa Banjarmasin Pos Studio, ulun lawan Habib hendak berkeliling menunjukkan kubah Datuk Sidin. Nah, ulun Sidin ini ada buyut dari Habib Basim. Ayo Beb, silakan Beb. Iya. Nah, ini kebetulan pas wayahnya pasang dalam. Nah, silakan nih. Nah, ini pasang dalam nih memang siklusnya seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau sudah dalam itu sampai ke dalam kubah biasanya airnya. Tapi kada lawas lebih lah. Iya, antar sore sudah surut. Nah, ini kebetulan memang musimnya ziarah setelah nisfu Sya'ban sampai menjelang Ramadan. Bila puasa rame sini Beb. Seperti ini. Masih ramai. Iya, betul. Menjelang hari Idul Fitri. Iya, betul. Nah, ini yang ulun kesahkan. Oh, ini sumur. Ini sumur beliau yang dibangun beliau. Bisa Banjarmasin Pos. Ulun ada di sumur. Sumur ini adalah sumur ulahan Habib Hamid. Iya, betul. Biar kisahkan Bang Beb sebagai. Jadi itu ceritanya dulu salah satu yang ke rumah Sidin. Ini Sidin menabuk sorang. Bikin sendiri sumur ini, kemudian beliau mau bikin rumah khalwat beliau di sini di seputaran sini. Nah, karena lapuk dimakan usia sudah tidak ada lagi, sudah. Rumah Sidin jadikan seperti sarang laba-laba tadi. Iya, mau rumah 1000 tiang. Rumah 1000 tiang. Betul. Jadi kayak gitu. Orang tidak bisa masuk lah. Tidak bisa masuk. Orang bingung. Gimana Habib ini masuknya? Gimana keluarnya? Gimana istilah mungkin ada buang air atau dan ini udah nggak bisa dibikin di luar nalar kita semua sudah. Kami bicara ke sini yang perlu dibaca ini jemaah ini. Iya, kalau jemaah kan apa dia Bang? Bacaannya biasanya kalau entah foto, masing-masing punya niat lah. Masing punya niat apa tujuannya. Karena utama tuh rumah hadiahkan untuk almarhumah aja, untuk almarhum. Kecuali Al-Hadji Hamid bin Abbasin, rasulnya untuk keseluruhan yang telah berpulang karena Tuhan. Berkatinya melalui Surah Yasin, melalui niatnya tahlil dan tahmid, tahlil dan zikir dan istighfar. Ya, betul. Melalui beliau, lalu sempurnanya jadi kena semuanya. Duriyat Hamid bin Abbas Al-Bashim, duriyat dan keluarga beliau. Ini adalah makam Habib Idrus, abah kami, kemudian Syarifah Fatmah, Syarifah Aminah, Syarifah Sofia, ke Syarifah Maryam. Ini adalah saudara daripada Habib Idrus, cucu daripada Habib Hamid. Nah, kemudian di sini ada Gusti Hamidah, ada Syarifah Hamidah, Said Hasan. Gusti Hamidah ini adalah istri daripada Habib Hamid. Nah, ini ada makam beliau. Ya, binti Gusti Nuh. Ini adalah istri daripada Habib Hamid bin Abbas Al-Bashim. Syarifah Hamidah Barakbah dan Said Hasan ini adalah yang Habib Hasan ini adalah anak beliau, dan Syarifah Hamidah ini adalah menantu beliau. Menantu. Iya. Mungkin pemirsa perlu ketahui bahwa Habib Husin Barakbah ini adalah salah satu ayah angkat daripada Guru Sekumpul. Saya masih sering ke Sekumpul. Habib Husin Barakbah punya kamar tersendiri di rumah Guru Sekumpul. Dan itu tidak dibuka, tidak dipakai kalau Habib Husin tidak datang. Itu abah angkat daripada Guru Zaini Sekumpul. Betul. Nah, jadi erat sebenarnya hubungan kita semua. Luar biasa, berarti dengan ulama-ulama pun habaib di sini dekat lah. Sangat dekat, luar biasa dekat. Nah, sama halnya dengan Surgi Mufti. Nah, ini perlu saya ceritakan. Habib Hamid bin Abbas Bashim
merupakan salah satu aulia itu tadi, aulia yang satu zaman dengan Surgi Mufti. Nah, Surgi Mufti menuntut ilmu selama kurang lebih 30 tahun di Makkah, kemudian diangkat oleh pemerintah untuk menjadi mufti, untuk menjadi qadhi. Nah, beliau itu sangat dekat dengan Habib Hamid. Beliau tidak akan memulai pengajian atau majelis beliau tanpa Habib Hamid sudah hadir ada di samping sidin. Bib, tadi kan kita sudah keliling lah Bib lah melihat makam Datuk Pian, tapi juga juriat-juriat sidin termasuk Ayahanda Pian tadi dan Ibunda Pian lah. Nah, dan juriat-juriat lain. Nah, pemirsa Banjarmasin Cosmos Video, itu tadi penjelasan Habib Fatur Rahman, salah satu daripada buyut Datuk di sini. Pian, Pelang sudah pada pensiun, nyaman jalurnya, lewat darat bisa, lewat sungai, menggunakan protok bisa, dan lengkap fasilitas pendukungnya. Nah, ulun hendak perjalanan lagi ke jejak guru berikutnya. Ulun nak pamit dengan sidin. Terima kasih banyak Beb penjelasannya Beb. Ulun sudah dibantu pemirsa Banjarmasin Pos kayak itu juga. Ulun langsung pamit aja Beb. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan jadi berkah insyaallah. Mudah-mudahan semua pemirsa yang melihat daripada tayangan ini, kemudian juga menyimak daripada sejarah cerita daripada Habib Hamid bin Abbas Abazi, semua insyaallah mudah-mudahan dapat berkah daripada Allah Subhanahu wa taala.